Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 157 Gadis Kuat. Kau seorang wanita. Chu Feng melebarkan mulutnya dan dia sangat terkejut. Namun, tangan kanannya semakin mengencang. Dia bahkan meremasnya 2 kali seolah mencoba memastikan apakah orang itu seorang gadis atau bukan. Pada akhirnya, kesimpulan Chu Feng adalah, ya. Tidak diragukan lagi, ya. Perasaan itu, elastisitas itu. Selain sedikit saja, itu tidak lebih buruk dari Surou. Aku akan membunuhmu. Dicengkeram oleh Chu Feng seperti itu, orang berjubah abu-abu itu sangat marah. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia masih bisa merasakan amarahnya. Dia mengerahkan kekuatan mendalamnya dan auranya yang tak terbatas melonjak dalam tubuhnya. Dia berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri yang kuat untuk membunuh Chu Feng dengan satu serangan. Asteris suara mendesing asteris. Bagaimana mungkin Chu Feng memberinya kesempatan itu? Telapak tangan kanan Chu Feng sedikit mengendur, lalu tiba-tiba mengencang dan dia menariknya ke atas. Jubah abu-abu roh dunia masuk ke tangannya dan dia melemparkannya ke dalam pelukannya. Ah! Ketika jubah abu-abu roh dunia ditarik, gadis itu berteriak karena tanpa perlindungan jubah abu-abu roh dunia, dia menahan kekuatan jebakan itu dalam tingkatan terkuatnya. Sialan, kau bahkan gadis yang cantik. Pada saat yang sama, tatapan Chu Feng menjadi tak bernyawa dan dia terpesona oleh pemandangan di depannya. Di balik World Spirit Grey Cloak bukanlah seorang tua kecil yang hina. Itu adalah seorang gadis yang begitu cantik sehingga dia tidak bisa lebih cantik lagi. Dengan rahang yang tajam dan wajah putih, dia benar-benar memiliki wajah oval. Bukan hanya wajahnya yang mungil dan lembut, fitur wajahnya juga cantik. Matanya yang besar dan berkilau dapat memikat seseorang hingga mati. Dia tidak menggoda seperti Surou, juga tidak murni seperti Su Mei. Dia bening dan memikat, seolah ada bunga yang menawan di tengah kolam yang jernih. Ketika wanita muda itu dipasangkan dengan rok berwarna ungu sambil memperlihatkan kakinya yang putih bersih dan indah di balik rok itu, dia seperti wanita mungil yang menggoda. Dia bahkan tipe yang tidak akan mengembalikan nyawamu jika kamu mati karena pesonanya. Kulitnya benar-benar melampaui Surou dan Su Mei. Dari semua wanita cantik yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya, satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengan gadis itu adalah Egi yang tinggal di dunia spiritual Chu Feng. Namun, gadis itu benar-benar berbeda. Meskipun mereka berdua adalah wanita yang cukup menarik, jika Egi adalah tipe yang aneh dan nakal, gadis itu adalah tipe yang dingin namun cantik yang tidak peduli dengan orang lain. Dasar iblis cabul. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Sekarang, cepat bunuh dia. Ketika skill rahasia itu muncul, siapa yang tahu apakah itu akan memilihmu atau dia? Saat Chu Feng menatap kosong, Egi melolong kecewa. Apa? Membunuhnya? Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng menegang. Jika dia disuruh membunuh orang yang sangat kejam, Chu Feng tidak akan berbelas kasihan dengan cara apapun. Namun, jika dia disuruh membunuh orang yang tidak memiliki permusuhan dengannya, dan bahkan seorang wanita muda yang cantik, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Dasar orang kecil yang hina. Beraninya kau bersekongkol melawanku. Hari ini, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Tepat pada saat itu, gadis itu berteriak keras. Rambutnya yang hitam legam berubah menjadi ungu dan matanya yang menawan juga berubah menjadi ungu. Untaian gas berwarna ungu terus-menerus muncul dari tubuhnya. Mereka tampak seperti cahaya, seperti air, namun seperti api. Mereka sangat aneh, dan mereka melingkari dan berputar-putar di sekitar gadis itu, sambil saling terjalin. Pada saat yang sama, dengan gadis itu sebagai pusatnya, lapisan riak tak terlihat terus menyebar. Satu riak mengikuti yang lain, dan setiap riak lebih kuat dari yang sebelumnya. Saat tiba-tiba meledak seperti itu, bahkan Chu Feng tidak punya cara untuk menahannya dan dia terlempar dengan paksa. Asteris suara mendesing asteris. Dia terkejut dan Chu Feng jatuh dari panggung tinggi. Dengan salto ke belakang yang indah, dia mendarat dengan stabil di tanah. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya ke panggung lagi, dia tidak bisa tetap tenang. Perangkap yang ia pasang dengan susah payah selama beberapa jam itu runtuh karena gas berwarna ungu milik si betina muda. Simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh sebelum menjadi abu dan menghilang dari dunia. Gadis ini cukup kuat. Dia jelas hanya berada di level 1 alam mendalam. Bagaimana dia bisa memaksaku keluar dari perangkap? Chu Feng merasa itu tidak dapat dipercaya karena aura yang dipancarkan gadis itu sangat aneh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi secara tidak sadar dia tahu bahwa itu bukanlah keterampilan bela diri yang sederhana. Bagaimana mungkin dia memiliki tubuh seperti itu? Egi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, dan nadanya dipenuhi dengan hal yang tidak masuk akal. Tubuh seperti apa? Egi, tubuh seperti apa yang dimilikinya?
Chu Feng juga menyadari ada yang tidak beres karena gadis di depannya sangat menekannya. Perlu diketahui, setelah Egi meminjamkan kekuatannya kepadanya, Chu Feng mencapai level 1 dari ranah mendalam. Dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah membunuh mereka yang berada di level 4 dari ranah mendalam. Jika ia menggunakan kekuatan khususnya, kilat emas dalam darahnya, dan meningkatkan kultivasinya ke level 2 dari ranah mendalam, para ahli di level 5 dari ranah mendalam tidak akan sulit baginya. Hanya mereka yang berada di level 6 dari ranah mendalam yang dapat melawannya. Namun, apa yang terjadi dengan gadis di depannya? Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Chu Feng, tetapi dia memberi Chu Feng perasaan tertekan yang kuat. Apakah gadis itu juga memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang berada di alam mendalam tingkat ke-6? Bodoh. Kau tidak melihatnya. Gadis ini tidak menggunakan keterampilan bela diri khusus. Dia menggunakan kemampuan unik dan istimewanya. Gas ungu itu tidak mengandung kekuatan mendalam apapun dan itu adalah sesuatu yang berasal dari tubuhnya sendiri. Gadis ini tidak memiliki tubuh sembarangan, tetapi tubuh ilahi. Apa? Tubuh ilahi? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng bahkan lebih terkejut dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Tubuh ilahi adalah tubuh istimewa yang dianugerahkan oleh surga. Mereka adalah para jenius sejati yang memiliki kemampuan istimewa, dan ketika mereka lahir, mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang luar biasa. Tokoh legendaris 10.000 tahun lalu, pencipta makam kaisar, King Xuantian, memiliki tubuh ilahi. Alasan mengapa Chu Feng memiliki kecakapan bertarung yang kuat mungkin karena ia memiliki tubuh ilahi. Namun, kecurigaan hanyalah kecurigaan dan dia tidak memiliki bukti yang kuat. Namun, di depan matanya, di depan wajahnya, lawannya, seorang wanita muda yang berteriak bahwa dia akan menghancurkannya menjadi 10.000 keping memiliki tubuh ilahi yang asli. Untuk pertama kalinya, saat melawan orang seusianya, Chu Feng merasa bahwa dirinya dalam bahaya, seakan-akan ada musuh yang kuat datang. Ia harus mengerahkan segenap hatinya. Ia harus menghadapinya dengan hati-hati, dan memperlakukannya dengan serius. Asteris ledakan asteris. Sebuah ledakan besar bergema dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti asap. Gas berwarna ungu memenuhi seluruh panggung. Gadis itu benar-benar menghancurkan jebakan Chu Feng dan dia berjalan menuruni panggung, selangkah demi selangkah. Rambutnya yang berwarna ungu menari-nari liar di udara dan matanya yang berwarna ungu menampakkan nafsu darah. Roknya yang berwarna ungu bergerak tanpa angin dan gasnya yang berwarna ungu mengikuti kemana dia pergi. Kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah tubuh ilahi yang nyata. Kulit Chu Feng pucat pasi. Meskipun dia tidak mundur, dia tidak berani maju begitu saja, apalagi memulai serangan. Tetesan keringat sebesar kacang mengalir di dahinya. Dia benar-benar merasakan bahaya dan ini adalah pertama kalinya dia dipaksa melangkah seperti itu. Wah, gelombang. Asteris gemuruh-gemuruh asteris. Tepat pada saat itu, suara lengkingan yang memekakkan telinga bergema di mana-mana dan lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tanah bergetar dan bahkan ada retakan yang muncul. Suara batu jatuh bisa terdengar, dan bagian terpentingnya adalah perasaan penindasan yang kuat namun kuno menerjang ke arah mereka. Skill rahasia yang legendaris muncul.